aksara Jawa pengkodeannya ada dua, ANSI dan Unicode. Kalau Unicode itu yang sudah standar untuk semua bahasa yang ada di dunia. Semua karakter untuk bahasa dan simbol yang ada di dunia itu Unicode. Kalau ANSI itu sebenarnya karena dia lahirnya di Amerika, maka dia digunakan untuk menstandarisasi untuk huruf Latin. Jadi karena komputer kan lahirnya di Amerika, jadi aksara bawaannya itu adalah huruf Latin. Nah, ketika menggunakan ANSI nanti akan dibahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Pengkodean karakter itu apa? Jadi bagaimana sistem bisa mengenali huruf atau mengenali simbol atau mengenali aksara. Seperti kalau di pramuka itu ada pengkodean namanya Morse. Morse itu juga salah satu pengkodean karakter. Jadi bagaimana karakter bisa ditransmisikan ke tempat lain menggunakan sinyal-sinyal listrik atau dengan bunyi panjang pendek. Nah, ANSI dan Unicode itu konsep sederhananya itu sama. Jadi bagaimana huruf aksara itu bisa disampaikan, bisa ditransfer, bisa ditampilkan sehingga di masing-masing komputer itu tetap tampilannya sama. Jangan sampai di komputer saya huruf A, ketika saya kirimkan ke HP atau ke tempat lain jadi huruf B. Nah, itulah standarisasi pengkodean fungsinya di situ. Jadi kayak di pramuka ada Morse itu juga bentuk dari pengkodean karakter. Yang terakhir digital native. Jadi di istilah digital itu ada generasi namanya digital native. Pribumi di dunia digital. Jadi mereka adalah generasi yang lahir ketika teknologi digital sudah ada. Sifat mereka adalah mereka mencari sesuatu yang praktis, yang instan. Seperti yang tadi di depan saya sampaikan bahwa mereka lebih mencari informasi ke dunia digital. Dan ini yang kadang menjadi masalah ketika mencari informasi di dunia digital tetapi informasinya tidak lengkap, hanya sepotong-sepotong jadi bermasalah, jadi kejebak hoax dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, kemarin ada pandemi COVID. Nah, pandemi ini turut mempercepat transformasi digital. Sebenarnya transformasi digital itu secara alami nanti berjalan, tetapi karena ada pandemi maka prosesnya dipercepat, ada percepatan. Ketika sekolah-sekolah yang biasanya tatap muka harus dipaksa menggunakan teknologi. Mau tidak mau, mungkin dulu kalau nggak ada pandemi, diminta untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh, meskipun satu pertemuan, dua pertemuan agak susah. Tetapi ada pandemi, sudah terpaksa harus menggunakan. Seperti yang hari ini kita lakukan juga. Kalau sebelum pandemi mungkin bentuk-bentuk webinar kurang bisa diterima. Karena yang melihat kan dari jarak jauh. Mungkin bisa terima tapi jumlahnya masih sedikit. Tapi setelah pandemi sangat banyak webinar-webinar, kemudian kegiatan-kegiatan yang hybrid atau daring full. Oke, lanjut. Nah, di aksara Jawa, sebelum digital, itu ada perkembangan media tulis. Jadi, digital itu merupakan suatu perkembangan dari media-media sebelumnya. Perkembangannya adalah mencari media yang lebih praktis digunakan. Dari sejak dulu, manusia itu ketika menggunakan aksara atau menulis, itu kalau ada media yang lebih praktis, beralih. Dengan media tulis yang berbeda, maka akan mempengaruhi bentuk tulisannya. Karena alat tulisnya berbeda, nanti hasilnya akan berbeda. Oke, lanjut. Nah, masuk ke yang digital. Jadi yang perkembangan tadi
kita masuk intinya yang digital. Karena yang perkembangan dari batu sampai logam, lontar, kertas mungkin bisa dibaca di tempat lain. Oke. Yang lini suara. Maksud saya lini masa aksara Jawa digital. Jadi terutama yang di DIY itu di situ kan ada font standar. Jadi di tahun 2006 penggunaan aksara Jawa digital itu masih menggunakan standar ANSI karena aksara Jawa saat itu belum masuk ke standar Unicode. Font ANSI adalah ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa aksara Jawa yang menggunakan pengkodean huruf Latin. Kemudian baru masuk di tahun 2009. Kemudian di tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta itu menerbitkan perda yang mengatur penggunaan font aksara Jawa di ranah resmi. Jadi di DIY itu untuk keperluan resmi, fontnya itu sudah ditentukan. Harus menggunakan font sesuai perda. Kemudian di tahun 2021 diadakan Kongres Aksara Jawa pertama. Yang di sana juga dibahas tentang aksara Jawa digital. Jadi dibahas secara mendalam di sana. Kemudian dari hasil kongres ini diajukan ke SNI sehingga keluarlah pada akhir tahun 2021 SNI tentang font aksara Nusantara dan papan ketik aksara Nusantara. Jadi font aksara Nusantara dan papan ketiknya atau keyboardnya itu sudah mempunyai standar nasional Indonesia. Nanti bisa dicek sendiri di webnya SNI, di sana ada. Yang diatur di font SNI itu bagaimana proporsinya, bagaimana proses pengetikannya dan seterusnya. Dan papan ketiknya juga. SNI ini baru 3 aksara yang masuk, yaitu aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Sunda. Untuk ke depan mungkin bersama Pandi juga akan diajukan untuk aksara-aksara lain yang ada di Nusantara. Hasil dari kongres ini sebenarnya diambil juga dari bagaimana kita menganalisis manuskrip-manuskrip yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang dijadikan standar, bagaimana proporsinya itu sudah bisa dilacak di manuskrip-manuskrip sebelumnya. Lanjut. Nah, font ANSI. Nah, font ANSI yang paling populer untuk aksara Jawa adalah bentuk yang seperti di depan. Ini ada sejak tahun 2006. Tapi untuk ke depan seharusnya yang standar ANSI sudah tidak digunakan lagi karena aksara Jawa kita sudah masuk ke standar Unicode. Sehingga penggunaannya ketika digunakan untuk menulis di komputer yang berbeda nanti hasilnya sama. Karena ANSI itu kan sebenarnya standar untuk huruf Latin. Makanya huruf H-nya itu adalah huruf A di huruf Latin. Oke, lanjut. Nah, digitalisasi aksara, prosesnya yang dulu itu baru dari manuskrip ke bentuk digital file digital. Entah itu melalui proses scan, foto, atau proses-proses yang lain. Nah, setelah menjadi file digital ini, maka keteraksesannya lebih mudah. Seperti di halaman Perpusnas itu, ada ribuan manuskrip yang bisa diakses secara daring. Jadi file-filenya itu sudah bisa diakses semua. Nah, karena aksesnya terbuka, maka proses analisanya lebih mudah. Entah analisa tentang isinya atau penelitian isinya, bagaimana bentuk aksaranya, bagaimana proporsinya. Nah, dari analisa ini, karena saya ada di digital, biasanya untuk membuat font, maka proporsi dari teks itu kita analisis, kemudian kita buat menjadi font aksara Jawa. Tentunya yang menggunakan standar Unicode.
Sudah tidak menggunakan standar yang ANSI lagi. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Dari yang atas itu adalah hasil analisa teks yang ada warnanya itu dari tulis tangan, kemudian yang kanan adalah cetak. Nah, proporsinya sudah terlihat ketika diubah menjadi font digital yang bawah itu, maka ada beberapa ruang yang proporsinya sudah seperti itu. Jadi di SNI sudah ada aturannya bagaimana proporsi aksara Jawa. Seberapa ukuran pasangannya, seberapa ruang untuk sandangan, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini salah satu font yang diambil berdasarkan manuskrip. Jadi yang atas ini manuskrip Damar Wulan, koleksi dari British Library, kemudian dianalisis, kemudian dibuatkan font dengan style yang terinspirasi dari naskah aslinya. Contohnya adalah yang di bawah. Yang di kanan bawah itu bukan tulisan tangan, tapi sudah digunakan, diketik maksud saya. Lanjut. Nah, setelah masuk ke digital, maka penggunaan aksara Jawa di perangkat digital itu lebih mudah. Sekarang ketika menggunakan komputer yang menggunakan Windows 10, Windows 11, itu secara otomatis sebenarnya sudah bisa digunakan untuk menulis aksara Jawa. Defaultnya sudah ada, bawaan keyboardnya juga sudah ada. Yang di Android juga sama. Sudah bisa digunakan untuk menulis dengan aksara Jawa, bisa berWhatsApp menggunakan aksara Jawa dan seterusnya. Nah, setelah masuk digital, proses yang kalau di DIY kemarin sudah melaksanakan, karena siswanya sudah bisa mengetik menggunakan aksara Jawa di perangkat Android atau komputer, kemarin diadakan Olimpiade Aksara Jawa secara digital di DIY. Yang pesertanya ada 10.000 lebih peserta. Dan sekarang baru masuk ke proses penyisian. Kemarin proses pendaftaran, kemudian ada soalnya, kemudian masuk ke 50 besar, dan besok akan ke final 5 besar dan juara 1 sampai 5. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai. Atur nuwun. Monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Arief Budiarto. Oke, tadi banyak sih Mas poin-poin yang menarik yang sebenarnya aku pengen tanyakan, tapi mungkin di akhir aja kali ya. Jadi tadi itu aku nangkep beberapa poin, terus misalnya jika tidak masuk era digital sekarang, maka akan hilang. Itu sedih sih Mas. Jadi kalau misalkan apa ya, aksara kita kan cukup banyak ya sebenarnya di Indonesia kan, dan di Jawa aja bisa kalau misalkan tidak masuk ke era digital akan hilang begitu. Iya. Apalagi aksara-aksara yang lain kan ya Mas ya. Iya. Jadi ya begitu. Jadi intinya coba kita apa ya, semarakan lah, kita gaungkan untuk penggunaan dari aksara. Jadi ya mungkin apa ya, kalau misalkan aksara kita kan banyak ya Mas ya. Iya. Dan mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin pahamnya terkait aksara-aksara Korea gitu ya Mas ya. Gitu. Ya, karena aksara-aksara mereka ketika digunakan di digital lebih mudah. Iya, betul. Perangkatnya udah tinggal switch keyboard, udah bisa digunakan untuk menulis. Gitu. Aksesnya ketika mau belajar Korea, kemudian Jepang, itu di internet sudah banyak banget tuh resource-nya untuk belajar. Betul. Gitu. Iya, berarti kita harus membangun dari infrastruktur dulu atau dari aksesibilitasnya dulu kali ya, buat keberlangsungan aksara gitu ya Mas ya. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk Mas Arief. Oke, nanti mungkin untuk tanya jawab dari pemaparan materi Mas Arief di akhir aja ya Mas ya. Jadi nanti dirangkep aja. Ya. Terus selanjutnya mungkin lanjut ke sesi Mas Samri. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Itu salam khusus untuk kami di Dinas Kebudayaan ya. Mohon izin Prof. Giri, teman-teman Pandi dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya sedikit akan memberikan tambahan apa yang sudah disampaikan Mas Arief tadi terkait tentang materi yang pada hari ini keren sekali, meningkatkan eksistensi budaya Nusantara dalam ekosistem digital. Ini mungkin sesuatu yang selama ini kadang kita anggap sepele ya. Banyak sekali teman-teman menganggap bahwa sesuatu yang bersifat digital kita hanya sebagai pengguna saja, tapi tanpa memberikan tambahan resource ke sana, sehingga anak-anak kita yang tadi Mas Arief sampaikan sebagai native digital atau digital native atau penghuni pribumi dari dunia digital itu diopeni dalam tanda kutip oleh orang lain. Dengan kepopulerannya budaya ABC pop yang ada di internet mudah diakses, anak-anak kita sekarang lebih pandai menulis aksara orang lain ketimbang aksara mereka sendiri. Itu sesuatu yang mungkin sangat ironis buat kita. Mungkin bisa disampilkan slide-nya. Di sini saya coba memberikan pemantik diskusi di ekosistem sistem budaya Nusantara, karena levelnya kita bicara budaya tidak cukup hanya saja lokal, tapi kalau kita bisa menyentuh level yang nasional. Dalam hal ini kita coba melihat dari sisi Nusantara, tapi nanti akan saya kerucutkan lagi untuk ke apa yang kami lakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Dari sisi pemetaan, inovasi, dan penyebaran, sebenarnya nanti ada masalah di mana sih kita ini? Kalau kita melihat kebudayaan Jawa, kita melihat kebudayaan nasional, kita melihat apapun yang ada kita miliki di Indonesia yang sungguh luar biasa kaya dari bahasa, sastra, aksara, kemudian hal-hal yang lain yang mungkin menjadi sesuatu yang agak lucu ketika semua kekayaan itu malah tidak bisa kita manfaatkan di ranah digital dan kita sebarluaskan ke dunia. Siapa tahu solusi-solusi yang muncul dari kebudayaan kita bisa menjadi solusi yang sedang dicari oleh dunia dengan berbagai macam masalah yang sedang dihadapi ini. Lanjut ke bawah langsung, ini nggak usah kita lewat, skip saja terus. Ini juga kita skip karena sudah disinggung Mas Arief. Nah ini yang pertama dulu pernah membuat saya ngeprank anak-anak umur SMA, saya kisaran 15-17an tahun, dan teman-teman yang sebaya dengan mereka. Saya pernah prank dengan menunjukkan bahwa ketika mereka mengakses di website yang kata kuncinya dengan Korea misalnya, karena saya ambil contoh di sini adalah Korea, itu maka yang akan muncul di sana adalah mak bleguduk semua tampilan website itu dalam aksara Korea. Mungkin baru kita dikasih opsi untuk ke versi Inggrisnya, tapi ketika kita mengakses dalam bentuk Koreanya, kita akan menemukan di sana ditulis dalam bentuk aksara Hangul seperti itu. Nah kemudian setelah itu saya juga mencoba menampilkan website kami di kongres. Waktu itu saya menjadi teman-teman tim kongres di Aksara Jawa 1 Yogyakarta. Lanjut Mas, di tampilan webnya. Nah saya coba tampilkan yang ini, belum muncul, satu kali klik mungkin ya. Nah, ketika kami di tim Kongres Aksara Jawa kala itu mencoba untuk menunjukkan bahwa ternyata Aksara Jawa juga bisa loh tampil di sebuah web gitu kan, dengan tampilan yang mungkin sudah kita coba menggunakan font embednya font NYK Ngayogyan. Jadi bukan font defaultnya Microsoft ataupun yang dipakai di Mac. Jadi begitu ini muncul waktu itu, ya mungkin ini juga yang melatar belakangi kenapa kemudian ketika kita di tahun 2020-2021 mengajukan di ICANN ada tambahan catatan dari mereka. Mungkin ya salah satunya dari ketika respon pertama orang kita melihat website seperti ini, yang terjadi adalah ngapain sih susah-susah ditulis pakai aksara kayak gitu. Kenapa nggak pakai Latin aja gitu. Nah itu ternyata menjadi bumerang ketika kita mengajukan aksara Nusantara kita untuk menjadi bagian dari inskripsi internet melalui ICANN. Ternyata salah satu catatannya adalah orang kita itu lebih suka menulis aksara orang lain ketimbang aksaranya sendiri.
Padahal bahasa mereka memiliki bahasa sendiri, tapi ketika menuliskannya mereka lebih suka meminjam huruf orang lain. Ya jangan heran ketika unsur-unsur di belakang semua itu menjadi kabur ketika budaya kita tidak eksis. Orang bahasanya ada, aksaranya ada, tapi ternyata di lapangan aksaranya tidak dipakai, kita minjam aksara orang lain. Ini menjadi pemikiran kita bersama sebenarnya terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut. Kemudian ini juga sudah kita skip saja. Ini tadi sudah lini masanya sudah disampaikan secara garis besar oleh Mas Arif. Kita skip saja, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini juga tadi nambahan dari Mas Arif bahwa dulu ketika nenek moyang kita menulis aksara atau menyimpan sebuah bentuk hasil kebudayaan mereka dalam bentuk tulis, ini di sekitar 1800-an mungkin muncullah untuk memudahkan penulisan aksara Jawa waktu itu, maka diciptakanlah mesin ketik beraksara Jawa. Mesin ketik beraksara Jawa yang tombol touch-nya mungkin agak sedikit disederhanakan sehingga ketika teman-teman yang paham aksara Jawa dengan paugeran atau tata tulisnya akan melihat bahwa ternyata munculnya mesin ketik ini juga mempengaruhi tata tulis yang kemudian dipakai oleh masyarakat Jawa sampai hari ini, sebelum kita mengenal Kongres Aksara Jawa. Sehingga tahunya masyarakat Jawa selama ini aksara Jawa itu karakternya hanya 20. Hanya 20. Siapapun kalau ditanya aksara Jawa, mesti tahunya aksara Jawa ada berapa? 20. Ono Coroko, Doto Solo, Pedojonya, Mogopotongo. Tapi ketika dunia digital ini semakin marak dan kita tahu aksara Jawa yang masuk standarnya di Unicode ternyata karakternya lebih dari 20 karakter. Dan itu banyak yang kaget juga. Ada atau ternyata. Nah, itu menjadi bagian yang agak sedikit butuh proses juga bagi kami teman-teman penggiat, teman-teman di dinas untuk mensosialisasikan masyarakat Jawa khususnya yang mengenal aksara Jawa itu bahwa aksara Jawa itu tidak hanya 20 karakter. Ada sekian banyak, bisa dicek di dokumennya Unicode tentang aksara Jawa di Unicode aksara Jawa chartnya itu. Lanjut. Kemudian ini juga yang tadi disampaikan Mas Arif terkait tentang ekosistem digital bahwa alhamdulillah untuk beberapa aksara Nusantara kita yang sudah terdaftar di Unicode dan beberapa sistem operasi itu juga sudah memfasilitasi dengan memasukkan aksara-aksara tersebut di sistem operasi mereka. Hanya saja mungkin sebelum adanya Kongres Aksara Jawa bagi kami yang di Jawa, saya kurang tahu kalau yang di Sunda atau yang di Bali, karena mereka juga masuk di SNI, itu ketika sebelum adanya Kongres Aksara Jawa 1 Yogyakarta tahun 2021 dan kemudian muncullah dokumen SNI 9048 untuk papan ketik digitalnya, itu kita mencoba mensosialisasikan ke teman-teman pengguna Microsoft bahwa di perangkat mereka yang menggunakan OS Windows 81 ke atas itu sebenarnya sudah bisa loh menggunakan aksara Jawa di perangkat mereka. Hanya saja mungkin butuh dipahamkan bahwa itu harus diaktifkan keyboardnya. Nah, untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa bisa pengetikan itu di Microsoft dengan keyboard bawaan mereka, maka kami Dinas Kebudayaan kemarin mencoba membuatkan stiker untuk memancing kreativitas atau memancing teman-teman di sekolah terutama dan anak-anak muda di Jogja untuk ketika mereka ngetik aksara Jawa tidak lagi bingung ini nutnya di mana sih untuk aksara ini. Nah, maka kami coba bantu dengan membuat stiker yang atas itu adalah stiker papan ketik aksara Jawa di perangkat Windows dengan Javanese keyboard mereka. Posisinya seperti itu supaya tidak tiap hari lihat kertas. Nah, kita tempel aja di keyboard kita sehingga kita dengan mudah akan cepat dalam mengetik. Karena positioningnya agak berbeda dengan Latin. Jangan dikira ketika kita ngetik aksara Jawa itu tiba-tiba aksara Jawa, Latin kita ketik kemudian muncul aksara Jawanya, itu namanya converter. Bukan itu yang digunakan. Sehingga kemarin ketika teman-teman mungkin yang mengikuti dunia media sosial agak sedikit mengikuti juga ramainya perdebatan dan perbincangan di sebuah grup di Facebook yang menyasar tulisan Selasar Malioboro. Itu luar biasa ramainya itu. Bertahan berapa minggu itu belum selesai. Hanya gara-gara memang secara teknis penulisannya itu yang tidak paham. Dikiranya nulis Jawa itu sama seperti nulis Latin. Misalnya nulis
saya makan ngetutnya S-A-Y-A, tidak seperti itu, karena aksara Jawa itu termasuk ke golongan aksara abugida yang sekali tut saja dia sudah muncul so, yo, dan segala macam. Jangan disamakan dengan pengetikan yang lain. Nah, yang di bawah itu adalah keyboard yang sudah terstandar secara nasional, yang merupakan hasil dari keputusan Kongres Aksara Jawa 1 yang kemudian dibawa ke BSN dan kemudian dijadikan menjadi standar nasional Indonesia untuk papan ketik. Jadi posisinya seperti itu sudah menjadi standar yang kita sepakati bersama dan alhamdulillah sudah muncul nomor SNI-nya di 9048 2021. Lanjut. Ini juga sama yang tadi ada di papan tombol dibuat di PC atau desktop atau laptop. Yang ini adalah yang digunakan teman-teman ketika bercakap di WA ataupun di media sosial lain melalui gadget atau HP. Baik yang menggunakan iOS maupun menggunakan iPhone, menggunakan Android. Jadi yang sebelah sana itu adalah keyboard papan tulis yang sudah SNI yang digunakan di gadget, dan sebelah masih menggunakan Android, dan Android di sini dia menggunakan keyboard Gboard kalau nggak salah. Jadi keyboardnya bawaan Android sendiri. Jadi secara layout tampilan ininya agak sedikit berbeda. Lanjut. Ini adalah hasil kemarin dari kongres dengan peserta yang 800 orang lebih itu melalui hybrid dan luring. Kemudian prosesnya kita lanjutkan dengan penyiapan RSNI, font dan keyboard aksara Jawa. Di luar sana mungkin teman-teman Bali dan Sunda juga melakukan hal yang sama. Akhirnya kita bisa maju bersama menjadi standar nasional Indonesia untuk font aksara Nusantara dan font keyboard aksara Nusantara. Yang di dalamnya ada aksara Jawa, Bali, dan Sunda. Lanjut. Nah, ini kami untuk mempercepat karena di DIY itu ada Pergub nomor 70 tahun 2019 tentang tata naskah kedinasan, yang di dalamnya adalah ada aturan bahwa kop surat yang ada di Pemda DIY itu harus menggunakan aksara Jawa. Untuk mempermudah teman-teman yang mungkin kesulitan karena secara literasi tidak begitu memahami aksara Jawa, maka kami di Dinas Kebudayaan, Gundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta mencoba memberikan satu terobosan dengan menyiapkan konverter aksara Jawa berbahasa Indonesia. Ini perancangnya salah satunya adalah Mas Arif ini yang fokus ikut membuat aplikasi ini. Ini aplikasi memang digunakan untuk mengkonversi satu bentuk dokumen bahasa Indonesia ke dalam aksara Jawa berbahasa Indonesia. Jadi idealnya yang kami inginkan kemarin adalah dari surat dokumen berbahasa Indonesia kita convert ke bahasa Jawa, yang muncul nanti aksara Jawa bahasa Jawa. Tapi itu proses, kita baru mencoba untuk yang versi konverter aksara Jawa bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang nanti bisa mengakses ke salin saja ini jangan kaget atau jangan bingung ketika penjenengan mencoba menulis kata-kata Jawa di konverter ini, jelas agak sedikit berbeda. Karena memang ini sengaja untuk menulis bahasa Indonesia beraksara Jawa, yang itu agak sedikit berbeda tata tulisnya. Jadi jangan digunakan sembarang. Artinya saya nyoba ngetik pakai bahasa Jawa di ini kok jadinya kayak gini mas penulisannya. Ya iya loh. Dari awal sudah disebutkan bahwa aplikasi ini untuk menulis atau mengkonversi dokumen berbahasa Indonesia Latin ke aksara Jawa bahasa Indonesia. Dan itu agak sedikit berbeda dengan ketika kita menulis bahasa Jawa aksara Jawa. Lanjut. Ini yang coba kita munculkan untuk membuat sebuah ekosistem baru mas. Jadi kita bicara kebudayaan, kalau ekosistemnya mau kita bikin ya paling tidak pertama kita kenalkan ekosistem yang paling sederhana. Bagaimana anak-anak muda kita satu pede dengan budaya mereka yang paling bawah, fondasinya adalah aksara dan bahasanya. Kalau aksara dan bahasa mereka sudah pede, bisa mengekspresikannya di sebuah media, maka kebudayaan yang lain akan dengan mudah untuk bisa tampil. Tapi ketika kita bicara di ekosistem ini saja agak sulit untuk kita berikan fasilitasi, ya jangan heran ketika kemudian kebudayaan kita tidak bisa go internasional atau kalau istilah kami anjayeng bawono. Lanjut, ini beberapa contoh, ini lanjut lagi. Nah ini juga kita di Yogyakarta sudah mulai memberikan sebuah literasi ke masyarakat dengan menerbitkan buletin-buletin majalah-majalah beraksara Jawa lagi dengan meminimalisir penggunaan aksara Latin di dalamnya. Lanjut, ini untuk webinar atau podcast yang kita lakukan untuk
mempositioningkan aksara Jawa di ranah digital dengan berbagai macam stakeholder, ada seniman, ada artis segala macam, kita coba rangkai atau kita coba namanya barang-barang untuk kita rangkul. Lanjut lagi, ini sebenarnya sudah di ending. Nah, ini kemarin tweetbomnya ada sekitar 50.000 pengguna. Lanjut, ini juga sama, beberapa kelurahan di kami di Jogja sudah mulai banyak websitenya menampilkan dengan menggunakan aksara Jawa. Ada Dwi Aksara di sana. Lanjut. Ini produk-produk UMKM yang kita branding dengan aksara Jawa. Lanjut. Ya, ini juga. Lanjut lagi, ini juga. Jadi kita lihat ada boba, ada yang lainnya. Ini lanjut. Ini peran beberapa komunitas yang nanti bisa kita ulik di sesi diskusi. Lanjut. Sepertinya sudah mau habis. Ya. Dan ini juga lanjut saja, kita skip. Kita skip. Nah, ini klinik aksara. Jadi kemarin ini yang Olimpiade tadi Mas Arief sampaikan. Hasilnya sudah banyak. Mungkin itu kita bisa lebih runcingkan lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas Amri untuk pemaparannya. Oke, menarik sekali Mas ya terkait untuk bahasan aksara ini. Jadi ada beberapa poin-poin penting sih yang aku tangkap terkait si aksara ini. Semisal kita mau ngejaga aksara itu, kita coba menggunakannya, kita coba percaya diri dengan menggunakannya begitu. Mulai dari sosial media ya Mas ya, mulai dari keseharian, mulai dari kita tadi ada banyak contoh-contohnya dari produk-produk, dari website-website ya Mas ya. Nah, itu juga kita udah banyak upaya terkait pelestarian aksara Jawa sendiri ya Mas ya. Dan dari Pandi sendiri ada juga program namanya Merajut Indonesia, yang merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Di sana kita ada transliterasi yang dimana di sana itu kita ada transliterasi dari bahasa Indonesia ke aksara Jawa, dari bahasa Indonesia ke aksara Sunda, Bali, dan lainnya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau mengakses, coba deh. Pasti kalau misalkan di-upload ke Instagram atau di-upload kemana, itu bakal menjadi hal yang keren ya Mas ya. Jadi aksara kita tuh sebenarnya keren gitu, nggak kalah sama aksara-aksara orang lain gitu ya. Tapi kenapa kita jarang menggunakannya atau kita masih belum aware terkait penggunaan aksara kita sendiri. Oke. Ya, mungkin sebelum itu mungkin kita ini kali kita coba tanya jawab. Mungkin dari teman-teman hadirin sekalian ada yang ingin bertanya untuk mungkin terkait dari pemaparan dari Mas Arief dan Mas Amri sendiri, dan juga aku mau informasikan. Jadi untuk 3 penanya pertama akan mendapatkan e-wallet sejumlah 50.000 gitu ya. Jadi silakan ditanya. Topiknya menarik karena ini kehidupan sehari-hari ya Mas. Jadi bisa lebih diluaskan lagi begitu. Mungkin dari teman-teman hadirin ada yang ingin bertanya? Dari Masnya ya? Selamat pagi, saya Kun dari Jogja. Menyingkat waktu, to the point aja. Pertama adalah aksara Jawa, saya tidak mengerti karena saya bukan dari Jawa, tidak bersekolah di Jawa juga. Mungkin itu kendala tersendiri ya, karena di Jogja sendiri kan tempat berkumpulnya berbagai mahasiswa dari berbagai daerah. Demikian juga pelaku media sosial mungkin dari berbagai daerah. Itu kendala pertama. Kedua adalah aksara negara tertentu yang sedang populer sebenarnya memanfaatkan atau menunggangi viralitas kan. Misalnya karena lagu, karena artis, segala macam. Nah sebenarnya pertanyaan saya adalah waktu Farel lagi viral, kok yang ngerti bahasa Jawa sebenarnya bisa menunggangi. Tapi kesempatan-kesempatan seperti itu sebenarnya adalah pintu. Nah cuma sekali lagi kembali ke pertanyaan pertama. Itu buat yang ngerti aja gitu. Nah bagaimana caranya membuat
ini ada edukasi ringan, massal kepada berbagai etnik, kemudian bagaimana menunggangi viralitas. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, mungkin Langsung. mau dijawab ya. Terima kasih dari Mas Gun tadi ya. Terima kasih. Itu sepakat saya. Artinya begini, memang kita itu kadang suka lupa memanfaatkan momentum-momentum yang sebetulnya luar biasa untuk kita manfaatkan dalam artian memperkenalkan kebudayaan dalam hal ini mungkin aksara atau bahasa dengan menunggangi dalam tanda kutip tadi istilahnya saya pinjam menunggangi karena memang betul. Untuk yang pertama tadi mungkin menjadi kendala juga teman-teman yang kebetulan di Jogja sudah mulai bangkit dengan penggunaan aksara Jawa dan segala macam. Alasannya biasanya adalah kami bukan dari Jogja, kami tidak pernah mendalami aksara tersebut, kemudian menjadi apologia mereka untuk ya udah pokoknya kami bukan pengguna aksara tersebut sehingga mohon maaf ketika kami tidak begitu intens untuk ke arah situ. Tapi ketika saya mencoba memetakan itu dalam tanda kutip melihat kondisinya, ketika saya dulu waktu masih mengajar di sebuah sekolahan, karena saya seorang guru, itu polanya ternyata berbeda. Artinya begini, banyak anak-anak kita yang bukan orang Korea, bukan orang Cina, bukan orang manapun, artinya dia tidak tahu betul negara Korea itu di mana, bahkan Korea dibagi menjadi dua wilayah, South and North-nya aja nggak ngerti. Tapi yang terjadi mereka enjoy sekali menggunakan huruf Hangul itu ketika bercakap dengan teman-teman mereka satu kelas. Jadi ketika kita mencoba membicarakan, aku bukan orang Jawa, aku bukan orang Bali, aku bukan orang Batak, yang ketika harus melihat orang aksara Batak, saya alasannya aku orang Jawa, bukan orang Batak. Tapi ketika kita melihat yang lebih besar skupnya, anak-anak kita itu ternyata lebih pandai menggunakan aksara Hangul ketimbang aksara lokal mereka. Contoh, saya pernah ngeprank anak-anak di kelas. Saya nulis tulisan Anyang Haseo gede banget. Belum selesai saya nulis, teman-teman satu kelas, anak-anak kelas saya itu langsung menjawab dan berserentak menjawab Anyang Haseo. Saya kan bingung. Kadang-kadang bingung. Loh, emang Pak Amreh nulis itu di whiteboard? Iya Pak, itu kan tulisan Anyang Haseo. Wih gila. Di mana tulisan Anya, Nyongnya, Seo-nya gimana? Ditunjukin sama mereka detail sekali. Bla 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 bla. Saya bilang ke mereka, kalian itu dari kecil SD, SMP, SMA secara formal aksara ini tidak Pak. Kok bisa sampai segitu detailnya kalian tahu aksara tersebut? Giliran kalian belajar aksara lokal kalian dari SD, SMP, SMA, tidak ada satupun yang menguasai sampai sedetail itu. Terus saya kenapa? Mereka bilang, ketemu jawabannya. Ya karena aksara kita agak gaul Pak. Jujur sekali anak-anak itu. Karena ketika kami mencoba belajar aksara Jawa atau mungkin aksara lain, lokal-lokal lain yang ada di Nusantara, stigma yang mereka akan dapat adalah kalian generasi jadul. Kalian generasi kuno, generasi indeso, generasi nggak mau ya trennya beda dengan generasi-generasi yang ada di digital native tadi yang disampaikan Mas Arif. Ternyata permasalahannya di situ. Tapi begitu saya tunjukkan bahwa aksara Jawa, Bali, Sunda dan teman-teman aksara lain itu sudah terstandar di Unicode dan bisa dimanfaatkan di ranah digital, mereka baru wow, ternyata aksara kita keren juga ya Pak. Artinya memang ekosistem digital itu harus kita bangun. Sehingga tidak ada lagi alasan. Saya punya murid anak NTB. Di sana ada namanya bahasa Bima, bahasa Bima dengan aksara Mbojonya. Jadi begitu dia ujian ulangan harian di kelas saya, karena kelas saya dari awal semester saya bilang belajar bahasa Jawa tidak menggunakan Latin. Sama ketika kalian belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang tidak menggunakan Latin. Saya terapkan di kelas. Anak yang dari NTB dan anak yang dari Bali serta Lampung protes ke saya, Pak, saya tidak bisa menggunakan aksara Jawa. Oke, nama kamu siapa? Nama saya ini Pak, saya tulis di whiteboard dengan menggunakan aksara Bojo, aksara dia. Saya bilang, ini aksara kamu, betul Bapak? Saya bukan orang Bima dan saya belum pernah ke Bima. Saya bisa kok pakai aksara kamu. Kamu di Jogja berapa tahun? Maksud hanya alasan kayak orang NTB kamu nggak belajar. Itu kan sayang sekali gitu kan. Yang orang Lampung juga sama. Udah, kamu saya kasih waktu selama 1 semester, setengah semester untuk mengerjakan pekerjaan
bahasa Jawamu dengan menggunakan huruf Lampungmu. Boleh ya Pak? Boleh. Kenapa tidak? Jadi begitu dia 1,5 semester dia menggunakan huruf Lampung, lama-kelamaan dia merasa ini nggak enak sendiri ketika saya kan belajar bahasa Jawa. Kenapa menulisnya menggunakan aksara Jawa? Nah, muncullah perasaan-perasaan ketika mengembalikan sebuah marwah bahasa itu dengan aksaranya. Itu akan keren sekali ketika Jogja, di sini banyak sekali teman-teman dari asrama-asrama mahasiswa lain di luar Yogyakarta. Itu alangkah kerennya ketika mereka bisa paham aksara lokal mereka malah ketika mereka di Jogja. Jadi ketika mereka kembali ke daerahnya dan tahu di situ ada aksara mereka, semangat itu akan muncul dan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika saya, Mas Arif, mungkin ketika berkomunikasi dengan teman-teman di Sunda dan Bali, Mas, kalau di percakapan WA kita itu, kami menggunakan aksara Sunda, teman-teman Sunda menggunakan aksara Jawa. Teman-teman Bali juga sama menggunakan aksara. Jadi kita switch. Bahasanya tetap Indonesia, tapi ketika saya WA Kang Ilham misalnya, pakai aksara Sunda, Kang Ilham balas ke saya pakai aksara Jawa. Padahal latar belakangnya saya yang Jawa, dia yang Sunda. Yang Bali juga sama. Jadi kalau percakapan WA kami itu kemudian di screenshot, itu orang bingung, iki kok nyambung gitu loh. 3 aksara berbeda dalam satu percakapan dan alhamdulillah kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia sehingga komunikasi tetap jalan, hanya bentuknya tidak dalam bentuk aksara Latin. Sepakat saya. Kasus Farel kemarin dengan beberapa media yang tadi Mas komparasikan, kenapa Korea bisa seperti itu? Karena mereka nunggangi banyak budaya pop yang kemudian menjamu di mana-mana hanya gara-gara itu ternyata. Karena ketika saya ulik ke anak-anak didik saya, kamu kok bisa seperti ini? Kenapa? Ya karena K-pop, Pak. Terus mamanya ya karena drakornya, kan. Jadi ekosistem itu tanpa sadar sudah jadinya lifestyle ya. Iya, sudah menjadi lifestyle di generasi kita. Bahkan mama-mama mudanya, mama-mama tuanya juga sama. Anaknya sudah diajar pakai K-pop, mama-mama dan ibu-ibunya di rumah dengan drakornya, dan di situ mereka selalu memunculkan identitas budaya Korea yang masif sekali. Lama-kelamaan kita kebawa juga. Saya sepakat betul. Kita kok kadang lupa ketika ada sesuatu yang viral, tidak kemudian kita oyak gitu loh, menjadi agen sekalian. Maka di kami kemarin mencoba untuk itu tadi dalam tanda kutip mengumpulkan teman-teman desainer, teman-teman sinematografi, teman-teman yang hubungannya dengan dunia digital, kita coba kompor-kompori, mbok kami nunut di postingan kalian tidak raketang satu kata itu mbok ditulis pakai aksara lokal, entah Jawa, Sunda, Bali, sehingga traffic penggunaan aksara Jawa dan aksara Nusantara lain di ranah digital naik, sehingga kita dipandang ternyata aksara tersebut masih dipakai dan masih masif digunakan. Dan syukur bahagia nanti bisa mentrendingkan itu keluar. Artinya sekarang nun sewu, subscriber kita ini kan pasar yang luar biasa aja. Maka banyak teman-teman Korea berusaha menggunakan sepatah dua kata bahasa Jawa atau bahasa Indonesia untuk mendapatkan subscriber dari orang Indonesia. Kalau kita kemudian nunggangi mereka dengan, wih ada seorang opa-opa menggunakan aksara Jawa di postingannya, wah kita balik. Kita selama ini pakai Korea, orang Korea kita ajarin bahasa Jawa dan aksara Jawa atau Bali atau Sunda, itu kan keren sekali. Betul Mas, sepakat saya. Kita lupa nunggangi hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin itu menjadi perhatian kita bersama nanti di lapangan, entah itu di ranah birokrasi ataupun teman-teman yang lain, bahwa orang-orang kayak Farel itu luar biasa. Bahkan kami yang belajar bahasa Jawa itu selama ini kadang malah menganggap gini, bahasa Jawa itu pelestarinya malah Via Valen dan Nela Karisma. Dan teman-teman YouTuber yang mengcover lagu-lagu Jawanya Didi Kempot, itu sebenarnya duta bahasa. Karena dari itulah bahasa Jawa menyebar kemana-mana, dinyanyikan banyak orang meskipun tidak tahu artinya, kan begitu Nje? Sama dengan Korea. Kita bisa nyanyi Korea tapi nggak ngerti artinya. Tapi itu lifestyle, keren ya. Jadinya pola hidup. Kalau nggak dilaksanakan ada yang kurang biasanya. Betul. Dari orang. Itu yang harus kita pelajari dari itu. Terima kasih. Sepakat dengan Mas Gon. Oke. Mungkin dari Mas Arif mau menambahkan? Cukup. Cukup ya. Oke. Ya. Silakan Pak. Dapat e-wallet ya. Mau di shooting nih ya supaya dapat 50.000. Shopee Pay ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi teman-teman yang duduk di depan, di mana upaya-upaya untuk melestarikan budaya, baik aksara Jawa, Bugis. Kebetulan saya dari Bugis, Mas. Jadi kami ini yang umur 60-an, kalian ini milenial ini luar biasa. Bisa menggali potensi-potensi budaya yang begitu dalam. Sementara kami ini yang 60-an ini sudah seperti generasi transisi sebenarnya. Generasi transisi itu prihatin ini melihat situasi bahwa anak-anak kita itu gengsi tidak mau berbahasa daerah. Saya di rumah berbahasa Bugis, supaya jangan Jawa terus ya ngomongnya. Saya berbahasa Bugis dengan istri, tetapi anak itu tidak lagi mau berbahasa Bugis. Nah, itu kendala. Oleh karena itu saya apresiasi teman-teman ini yang pegiat aksara untuk terus berjuang untuk melestarikan budaya-budaya luhur kita. Kemudian kita masuk dalam era teknologi ini. Tadi itu masa transisi yang sudah tradisional. Kalau pakai AC langsung flu. Kalau sekarang kalau tidak pakai AC dia flu. Bedanya itu. Nah, teknologi ini sebenarnya intinya adalah kalau hidupmu mau mudah, pakai teknologi. Sehingga ini upaya-upaya untuk melestarikan budaya itu di antaranya aksara ini sudah dikembangkan terus saja Pak, Mas. Karena terus terang itu memang sangat strategis. Karena kalau kita lihat budaya suku itu seperti Bugis ini ada yang namanya lontara Pak. Lontara itu bukan hanya sekedar aksara kalau mau diperdalam. Lontara itu bisa sampai kepada sastra, bisa sampai kepada bisa meramal cuaca, bisa sampai kepada bakal apa yang akan kejadian, bisa sampai kepada kalau kita mau kawinan pestaan hari apa yang bagus, kemudian berbagai aspek lainnya pertanian dan seterusnya itu ada di dalam. Jadi kalau orang mau menanam padi apa, itu kita buka lontara itu. Hari apa, bulan berapa, tanggal berapa itu kita bisa mulai sehingga cocok dengan alam. Karena dulu itu tidak ada ramalan cuaca, tetapi selalu berhasil. Oleh karena itu ini sangat bagus, tetapi kalau kita bicara teknologi, untuk mempermudah juga itu perlu yang namanya translator. Jadi ketika kita mau menulis aksara, bisa orang mengerti, orang lain mengerti. Sehingga aplikasi ini juga perlu dikembangkan terus. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari Mas Arif dulu mungkin. Mas Arif, monggo. Iya, terima kasih. Kalau dari Bugis sebenarnya malah aksaranya, aksara lontara itu merupakan salah aksara-aksara yang ada di Indonesia yang pertama kali masuk ke ranah digital di Unicode. Ya, dibandingkan dengan aksara Jawa yang aksara Jawa itu baru masuk tahun 2009, itu jauh tertinggal daripada aksara Bugis. Kemudian yang terkait dengan translator, maksud saya konverter ya, dari satu aksara ke aksara lain, dari pandi yang tadi disampaikan moderator juga sudah ada di Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, MIMDAN. Nah, di web itu juga sudah disediakan konverter dari Latin ke seluruh aksara yang ada di Indonesia. Kalau di Jawa seperti tadi yang disampaikan Mas Amris juga sudah ada. Yang khusus bahasa Indonesia juga sudah ada, kemudian yang untuk bahasa Jawa juga sudah ada. Yang sedang dikembangkan adalah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, aksara Jawa. Jadi inputnya bahasa Indonesia huruf Latin, tapi outputnya sudah bahasa Jawa dan beraksara Jawa.
Gitu. Dan karena waktunya tidak panjang, tidak usah panjang-panjang saya sampaikan nanti. Monggo. Ya, dari mungkin dari Mas Amri. Tapi Bapak, saya kemarin beberapa waktu yang lalu baru saja dari Makassar bersama teman-teman museum di sana. Kebetulan saya juga punya ini untuk melihat teman-teman bagaimana teman-teman di ranah Sulawesi Selatan khususnya di Makassar terkait penggunaan aksara Bugis lontaraknya itu. Nah, sebenarnya sama kendala yang kita hadapi bersama ketika karya sastra Bugis yang sangat populer Ilagaligo itu hanya sampai pada pemahaman bahwa itu adalah karya sastra yang di dalam terdapat ini. Tapi permasalahan di lapangan adalah anak-anak kita tidak memiliki akses yang banyak di ranah digital untuk mengakses bahwa kekayaan kebudayaan masyarakat tertentu yang tersimpan dalam sebuah aksara itu kadang menjadi hilang ketika aksaranya tidak terbaca. Jadi bagaimana kita kemudian bisa merasakan hebatnya karya sastra sebuah bahasa, dalam hal ini mungkin bahasa Bugis, kalau di Sulawesi Selatan ada bahasa Mandar, ada bahasa kalau di wilayah Luwu itu ya, di atas Toraja dan segala macam, itu semua bisa terekam betul dan jejaknya ada di aksara. Tapi ketika aksaranya saja sudah tidak bisa diketahui oleh anak-anak mudanya, ya itu tadi, kalau di ranah digital, sesuatu yang tidak masuk ke ranah digital kita anggap finish, hilang, finish. Kalau kita bicara sama dengan kasus kita nunjukin banyak sekali, ini kita ada tulisan Jawa, aksara Bali, Sunda, mungkin Lontarak, mungkin Batak, mungkin yang lain. Tapi ketika anak kita mencari itu di internet tidak ada, mereka anggap hoax. Aksara apaan? Katanya ada aksara, mana dicari nggak ada, buat nulis nggak bisa. Nah itu yang mungkin menjadi PR teman-teman di Panti juga dengan Mimdannya dan teman-teman di daerah yang mengampu kebetulan bahasanya yang memiliki aksara, itulah pekerjaan PR bareng kita, sehingga ketika kita bicara tentang kebudayaan, kalau bisa antar satu dan yang lain itu saling melengkapi, saling menjadi bagian dari kekayaan kita, bukan kemudian malah yang muncul semacam nun sewu. Kalau dulu primordial, chauvinisme itu kita sudah dewasa berpikir dalam hal itu ya, jadi kekayaan budaya bahasa itu malah asik. Saya sangat ingin sekali ketika saya sebagai orang Indonesia itu menguasai bahasa tidak hanya Jawa, Bapak. Saya belajar di Makassar paling cuma dapat kata tabe. Nanti bahasa yang lain saya coba, sehingga ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman yang di Jogja kebetulan berasal dari daerah-daerah yang memiliki bahasa yang masih dimanfaatkan dan digunakan, saya juga bisa belajar dari mereka, sehingga Indonesia itu akan indah ketika mereka berwarna. Indonesia itu akan indah semakin berwarna. Kalau Indonesia hanya satu warna, ya bukan Indonesia namanya. Mungkin itu semangat Mimdan sehingga merajut Indonesia melalui aksara Nusantara. Mungkin itu, terima kasih tambahannya. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kepada narasumber kita. Ya, mungkin dikarenakan sempitnya waktu ya teman-teman. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya. Jadi aku mau langsung memberikan kesimpulan aja daripada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah aksara jika tidak masuk ke dalam ekosistem digital yang akan kita bangun, maka akan hilang gitu, akan finish kalau kata Mas Hamri ya. Jadi dan Mas Hamri dan Mas Arif ya. Jadi kalau misalkan kita tidak coba membangun ekosistemnya, kita tidak coba percaya diri dengan keadaan budaya kita atau sejarah kita, maka itu akan hilang. Lalu kita harus coba ngebangun infrastruktur atau sistem yang dimana mempermudah masyarakat yang ingin tahu terkait aksara yang ada di Indonesia, begitu. Jadi ketika kita mencoba untuk mengajak orang-orang menggunakan aksara, kita harus mencoba nyaman dulu menggunakan aksara gitu. Kita harus percaya diri dengan keunikan ragaman bahasa daerah yang kita punya gitu. Jadi kan dari kita sendiri banyak aneka ragam budaya di Indonesia, sehingga kita harus coba percaya diri begitu. Ketika kita sudah percaya diri, kita enjoy, kita nyaman dengan apa yang kita gunakan, mungkin kita bisa menjadikan hal tersebut menjadi pola hidup. Kita
belajar dari negara lain yang menjadikan budaya mereka pola hidup sehingga tersebar ke negara-negara lainnya begitu ya. Jadi kita coba enjoy, kita coba bawa fun, nggak perlu malu dengan keadaan dan nggak perlu ada stigma di mana bahasa daerah atau aksara itu mungkin untuk orang-orang yang sudah tua mungkin ya. Tapi sebenarnya bahasa daerah atau bahasa aksara sendiri itu general, umum gitu. Dan dari saya pribadi, saya punya kutipan. Budaya bukan saja sesuatu yang kuno dan tradisional. Budaya adalah sesuatu yang organik. Setiap lagu baru, pakaian jenis baru, film baru, cerita yang baru, semua itu adalah hasil budaya. Budaya itu hidup dan terus berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Tepuk tangan dulu untuk kepada narasumber kita dan sesi pada hari ini. Terima kasih.